Di akhir-akhir zaman ini kita percaya kita perlu hidup dengan iman. Amin. Karena kita nggak mau kasih makan ketakutan, kita nggak mau kasih makan kecemasan, tapi kita mau kasih makan iman kita. Karena waktu Yesus datang pada kedua kali, di dalam Lukas 8 ayat 18 dikatakan, pada waktu aku datang, aku mencari iman. Amin. Biarlah ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang hidup dengan iman. Makanya judul khotbah saya di sore hari ini adalah Feed Your Faith. Kasih makan imanmu. Saya percaya nggak pernah ada orang Kristen, seberapa lama pun dia jadi Kristen, merasa, Pak Pendeta, iman saya udah kebanyakan. Ada nggak di sini yang merasa, Pak Pendeta, iman saya kebanyakan? Boleh angkat tangan? Oh gitu ya. Tapi saudara yang berkata, Pak Pendeta, saya rindu iman saya ditambah-tambahkan. Mana coba? Amin. Kita rindu iman kita ditambah-tambahkan. Kristennya udah lama kayak sekalipun, saya percaya nggak ada yang pernah merasa saya udah kelebihan iman. Kita perlu iman, amin. Dan kabar baiknya iman kita bisa ditambah, bisa diberi makan, bisa dibuat jadi gemuk, amin. Roma 10 ayat 17 bilang bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Sementara saudara dengar firman, imanmu sedang dibuat bertambah-tambah sama Tuhan. Amin. Kita akan belajar dari kisah Rasul. Dari kisah di 2 Raja-Raja 6 ayat ke-8 sampai 23. Ada banyak ayat, tapi saya akan penggal beberapa ayat kita akan baca. Bagaimana dari kisah ini kita belajar bagaimana memberi makan iman kita. Bagaimana kisah ini membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Yuk kita buka dulu ayat 8. Karena ayatnya banyak, kita baca gantian aja, boleh, amin. Sampai ayat yang ke-12 dulu. Ayat 8 sampai ayat 12. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 dan seterusnya. Ayat 12 kita boleh sama-sama. Saya dulu ya, ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Lanjut ayat 9, Bapak Ibu. Sudah turun menghadang, tetapi abdi Allah memberitahu orang Israel semua taktik, semua rencananya. Tentara Aram, Raja Aram. Kemudian, yuk ayat selanjutnya, ayat 10 saya bacakan. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah, Elisa maksudnya, kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Jadi ini sering terjadi, semua rencananya Raja Aram ketahuan. Ayat 11, Bapak Ibu boleh baca ayat 11. Mengamuklah, dipanggil, tidak dapatkah kamu? Siapa yang memihak kepada Raja Israel? Raja ini mencurigai, pasti ini ada yang lapor nih. Strateginya ketahuan terus. Kemudian ayat 12 kita baca sama-sama. Tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku. Ini di kamar tidur, gambaran di tempat yang udah secret banget, privacy banget, tersembunyi banget. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bagaimana iman kita bisa menerima makanan di sore hari ini. Kita harus tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita terus menerus. Amin. Tuhan konstan memperhatikan setiap kita, terus menerus memperhatikan setiap kita. Tuhan memperhatikan gerak-gerik langkahnya, pikirannya Raja Aram terus menerus. Sehingga Tuhan juga bisa terus-menerus memberitahu Raja Israel kemana mereka harus melangkah, ke kanan atau ke kiri. Bukanlah Elisa yang mendengarkan perkataan di tempat Raja Aram itu, di kamarnya Raja Aram itu. Bukan Elisa yang dengar itu, tapi Tuhan yang dengar. Dan Tuhan memberitahukan kepada Raja Israel melalui Elisa. Sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kita terus-menerus.
Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak kebingungan, yang tidak kaget ketika ada masalah di hidupmu, ketika ada tantangan di hidupmu, ketika ada orang coba berbuat jahat di hidupmu. Dari kisah ini bahkan ketika tentara Aram rencana menyerbu Israel, menghadang Israel, jauh sebelum penghadangan itu terjadi, Tuhan tahu semua rencananya. Tuhan tahu masalah yang akan datang di hidupmu. Tuhan gak kebingungan. Dan Tuhan akan kirim bantuan. Tuhan akan kirim perhatiannya buat hidupmu. Amin. Ayo mau tepuk tangan yang dahsyat, jangan biasa-biasa buat Yesus. Amin. Saudara, bagaimana iman kita di tengah-tengah mungkin ada tantangan masalah yang buat kita takut cemas? Bisa dikasih makan, kita hidup dengan iman. Kita harus tahu kita punya Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Ada sebuah buku yang ditulis, next slide, oleh Wendell Jameson, judulnya Father No Less. Terinspirasi dari pertanyaan anaknya yang gak bisa dia jawab. Anaknya Dean berusia 7 tahun tanya sama papanya, kalau papa tahu semua, coba papa kasih tahu, rambut di kepalaku ada berapa banyak? Dan pertanyaan ini membuat Wendell Jameson kebingungan, gak tahu, gak pernah ngitung jumlah rambut di kepala anaknya. Ahli rambut, Sperling, pendiri Hair Club Foreman, menanggapi informasi tentang berapa jumlah rambut di kepala manusia. Dia mengatakan bahwa orang dewasa biasanya punya rambut sejumlah 100.000 lebih atau kurang. Dia nggak tahu detailnya seberapa banyak, tapi bisa lebih, bisa kurang. Kalau orang rambutnya pirang, katanya biasanya helai rambutnya lebih tebal sehingga jumlah helai rambutnya di bawah 100.000. Tapi orang rambut hitam biasanya lebih tipis sedikit, dia justru lebih banyak, 100.000 lebih. Tapi saya mau kasih tahu, inilah yang Tuhan katakan buat pengikut-pengikutnya, buat saudara dan saya, anak-anaknya. Next slide. Di dalam Matius 10 ayat 30, yuk kita baca sama-sama, 2-3. Yesus memberitahu apa? Para pengikutnya bahwa rambut-rambut di kepalamu semuanya terhitung. Ahli rambut saja hanya memperkirakan 100 lebih atau 100 kurang jumlah rambut di kepalamu. Tapi Yesus Kristus Tuhanmu tahu detail jumlah rambut di kepalamu. Hari ini ada 7 miliar lebih orang di dunia. Tuhan bukan iseng tahu jumlah rambut tiap orang. Tuhan memberitahu lewat kisah ini bahwa Tuhan betapa perhatian kepada hidupmu, sampai sedetil rambut di kepalamu dia tahu jumlahnya. Amin. Tuhan mau kasih tahu, inilah bentuk perhatiannya. Dia terus memperhatikanmu. Mungkin kamu gak peduli ada berapa banyak rambut di kepalamu, tapi Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu. Kalau jumlah rambut di kepalamu yang kamu gak peduli, Tuhan tahu. Tuhan tahu kamu butuh kesembuhan. Tuhan tahu kamu butuh berkat. Tuhan tahu kamu butuh damai sejahtera. Amin. Tuhan tahu kamu butuh pertolongan. Tuhan tahu kamu butuh jawaban doa. Tuhan memperhatikan kita terus menerus. Yuk pegang dadanya, bilang saya punya Tuhan yang terus menerus memperhatikan saya. Amin. Bahkan detail rambut di kepalamu dia tahu. Dia tahu jumlah saldo di tabunganmu dan besok kebutuhanmu apa. Dia tahu. Dia tahu kamu punya masalah dengan anak-anakmu. Dan dia gak kebingungan, dia tahu bagaimana caranya supaya kamu menemukan pertolongan untuk masalah dengan anak-anakmu. Amin. Tuhan tahu detail tentang hidupmu. Seorang penulis bilang seperti ini, perhatian adalah ekspresi dari cinta. Perhatian adalah ekspresi dari cinta. Kalau seorang bapak perhatian banget sama anaknya, artinya bapak itu mencintai anaknya. Kalau seorang suami perhatian banget sama istrinya, artinya suami itu cinta banget sama istrinya. Perhatian adalah ekspresi dari cinta. Karena Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu, mungkin orang lain gak tahu, saya mau bilang, Tuhan perhatian banget sama kamu. Artinya Tuhan peduli banget sama kamu. Dan ini yang buat iman kita diberi makan. Lewat kisah ini biarlah saya menguatkan. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap saudara. Mungkin gak beberapa orang peduli sama masalahmu, ada orang yang cuek sama masalahmu, bahkan mungkin orang terdekat dengerin kamu juga asal-asalan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu,
Ada Tuhan yang sangat memperhatikanmu. Ada Tuhan yang terus-menerus perhatian sama kamu. Artinya ada Tuhan yang sangat mengasihi, sangat mencintai kamu. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan lemah lagi. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Boleh kasih kekuatan kanan kirinya, Tuhanmu sayang banget kamu. Bilang dia perhatian banget. Rambut di kepalamu dia tahu. Amin. Orang lain mungkin gak tahu, pasanganmu mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Apalagi yang kita pelajari dari kisah ini. Lanjut tadi sampai ayat 12, sekarang ayat 13. And fit your faith on our unseen allies. Teman sekutu yang tidak terlihat. Kita kalau tahu kita disediakan sekutu atau yang beserta kita gak kelihatan, lebih banyak, lebih hebat ada bersama kita. Yuk kita buka dulu ayatnya. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13 kita akan baca sampai ayat yang ke-18. Gantian seperti tadi. Ayat 13 saya dulu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Maksudnya ini Raja Aram berkata kepada tentara-tentara Aram, di mana Elisa? Supaya aku menyuruh orang untuk menangkap dia. Elisa maksudnya. Lalu diberitahukan kepada Raja Aram, dia Elisa ada di Dotan. Ayat 14. Sampailah mereka pada waktu mengepung kota itu. Kemudian ayat 15 saya baca, ketika abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Mungkin dia lihat ada masalah nih, ada tantangan, sehingga dia berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang dapat kita perbuat? Ada diagnosa dokter, ada tantangan, ada masalah, sepertinya dikepung sama tantangan, dikepung sama masalah. Enggak berhenti-berhenti masalah mendatangi. Lalu kemudian ayat 16, Bapak Ibu boleh baca? Jawabnya, jangan takut, sebab yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ini kebenarannya. Saudara mungkin gak lihat, mungkin tidak terlihat, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, mungkin saudara hadapi masalah yang besar, rasanya saudara gak kuat. Sebagai hamba Tuhan saya harus kasih tahu, mungkin gak kelihatan, ada kekuatan dari Tuhan yang tidak terlihat, yang lebih kuat daripada kekuatan masalahmu. Amin. Mungkin saudara gak lihat, saudara hanya lihat kesusahan di depan, sama seperti bujangnya Elisa. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, berkat-berkat yang ada padamu jauh lebih banyak daripada kesusahanmu. Amin. Sehingga di ayat 17, saya baca buat setiap kita. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan, dalam bahasa Indonesia hanya kuda dan kereta berapi. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan ada malaikat Tuhan yang menunggang kuda itu, malaikat Tuhan dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa mereka. Elisa bilang malaikat yang menyertai kita jauh lebih banyak. Bujangnya nggak lihat, tapi Elisa doa supaya mata bujang melihat, dan mata bujang melihat ada banyak malaikat berkuda dan kuda berapi menyertai mereka. Bagian terbaik dan terindah jadi anak Tuhan, jadi keluarga Allah, karena saudara dalam Yesus, saudara satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi keluarga Allah adalah Allah mengutus malaikatnya untuk kita. Amin. Mungkin kita nggak lihat, tapi di hidup kita Tuhan telah mengutus malaikatnya. Alkitab bilang bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekitar atau sekeliling orang benar. Oleh darah Yesus saudara dibenarkan, di hidupmu punya malaikat. Amin. Bahkan Yesus bilang, jangan seperti orang Saduki. Karena orang Saduki nggak percaya kebangkitan, nggak percaya malaikat. Yesus bilang mereka sesat, mereka bisa binasa karena mereka nggak tahu firman Tuhan. Tapi saudara dan saya tidak akan mengulangi kesalahan. Kita tahu hari ini kita punya malaikat. Amin.
Ketika Yesus mengajar anak kecil mendatangi Yesus, kemudian seseorang seperti menghalangi anak kecil itu datang kepada Yesus. Ini komentar Yesus. Jangan halangi anak itu datang kepadaku, karena malaikatnya memandang Bapa di surga. Amin. Anak-anak kita bahkan punya malaikat berjaga. Bilang kanan kirinya, ada malaikat menyertaimu. Amin. Emang gak kelihatan, tapi ada. Saya ingat peristiwa bom Bali 1. Ada jemaat Tuhan kesaksian. Di malam itu ada suami istri lagi liburan, kemudian mampir ke restoran itu. Dan kemudian ketika mampir ke restoran itu, lihat menu hanya bengong saja, bingung liatin menu, sehingga waiternya bilang kalau mau pesan nanti kasih tahu. Dan ketika ditinggalkan, tiba-tiba suaminya tarik tangan istrinya keluar dan pindah ke restoran lain, duduk di restoran lain. Istrinya tanya, kenapa kamu tarik tanganku dan pindah ke restoran lain? Suaminya bilang sama istrinya, ini dari kesaksian yang saya baca. Suaminya bilang sama istrinya, tadi aku merasa ada yang tarik tanganku, tapi gak kelihatan orangnya, tarik tanganku, sehingga aku juga tarik tanganmu untuk keluar dari situ. Dan akhirnya mereka pesan di sana. Baru mereka pesan, hanya selang beberapa menit, gak lama, bom, meledak. Saya percaya yang tarik tangan suaminya itu adalah malaikat Tuhan. Saudara mungkin gak tahu kejadian apa yang akan terjadi di hidupmu, tapi Tuhan telah menjamin. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga anak-anaknya. Saudara dan saya dijaga malaikat. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Mungkin ada orang rencana jahat sama saudara, karena gak suka sama saudara, iri hati sama saudara. Saudara juga orang baik, gak lakukan yang salah. Ini pernah terjadi di perjanjian lama. Terjadi pada Daniel di bawah pemerintahan Raja Darius. Raja Darius memerintah dan kemudian ada wakil rakyat di sana. Kemudian dia angkat 3 pemimpin-pemimpin atas wakil rakyat. Ya Menko mungkin hari itu. Diangkatlah 3 orang. Salah satunya Daniel. Dan wakil rakyat gak suka, kenapa Daniel jadi atasan kita. Lalu dicari-cari kesalahannya. Dan ini gak usah dibuka dulu. Dan gak ditemukan kesalahannya. Dicari kesalahan Daniel, tidak ditemukan kesalahannya. Selain daripada kebiasaannya, tiap hari dia berdoa 7 kali menghadap Yerusalem, menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi wakil rakyat mulai berkumpul dan merencanakan membuat undang-undang. Dibuat RUU, rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang dibuat untuk menjatuhkan satu orang. Namanya siapa? Daniel. Rancangan undang-undang dibuat dengan motif yang salah. Pak Pendeta ngomongin politik. Saya ngomongin politik zaman Daniel. Lalu kemudian rancangan undang-undangnya dibawa kepada raja. Waktu dibawa kepada raja, kemudian raja lihat, oh iya bagus, ditanda tangan di ACC. Dan setelah tanda tangan ACC, jadi kalau nggak undang-undangnya seperti ini, di bawah kerajaan Darius nggak boleh ada yang minta kepada dewa lain atau tuan lain selain minta kepada tuan Raja Darius. Dan didapati Daniel menyembah dan minta kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub 7 kali dalam sehari dia berdoa. Sehingga dia dijebak lewat undang-undang ini. Raja kemudian sebenarnya sayang sama Daniel, tapi harus merelakan Daniel dibuang ke gua singa. Dan akhirnya Daniel karena melanggar undang-undang dibuang ke gua singa. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, pagi-pagi raja percaya orang baik pasti ditolong Tuhan. Daniel suka berdoa, pasti ditolong Tuhan. Maka di pagi-pagi itu, Daniel 6 ayat 21, raja mendekati gua itu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara sayu. Dia nggak tahu Daniel masih hidup atau enggak. Berkatalah ia kepada Daniel. Dikatakan apa? Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22 surprise, ternyata Daniel gak mati. Dikatakan lalu kata Daniel kepada raja, oh Daniel masih hidup. Dikatakan apa? Iya raja, kekalah hidupmu. Ayat 23, baca yang keras, 23 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Amin. Baca lagi 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku.
Jangan takut tentang hidupmu. Ketika engkau percaya Yesus, ada malaikat jaga hidupmu. Alkitab bilang ada singa yang keliling mengaum-ngaum. Ada orang merencanakan yang jahat. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, jangan takut, jangan lemah, karena ada malaikat Tuhan yang akan jaga hidupmu. Malaikat itu akan mengatur mulut singa-singa sehingga tidak bisa ngapa-ngapain kamu. Amin. Hidupmu akan baik-baik saja. Amin. Sama-sama bilang, saya punya malaikat dalam hidup saya. Amin. Lewat 2 kisah ini, kita bisa kasih makan iman kita, supaya iman kita bertumbuh. Yang pertama, kita punya Tuhan yang perhatian sama kita terus menerus. Amin. Tuhan yang mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan yang karena kasih-Nya membuat kita disertai walau gak kelihatan. Sekali lagi boleh tengok kanan kirinya, bilang ada malaikat sama-sama kamu. Bilang emang gak kelihatan, tapi itu ada. Amin. Dan lebih besar lagi, ada kuasa Tuhan, ada rohnya di dalammu. Kasih tahu kanan kirinya, ada roh Tuhan di dalammu. Bilang emang gak kelihatan, tapi itu ada. Dan roh yang ada dalammu jauh lebih besar dari semua masalah, dari semua tantangan, dari semua urusan. Dan roh yang ada dalammu akan menuntunmu diselamatkan, keluar dari masalah, kirim bantuan buat hidupmu sehingga engkau ditolongnya. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saudara, dikuatkan imanmu, merasa dikasih makan. Kau bisa beriman sekarang? Kau bisa berharap sekarang? Mana tangan-tangan yang imannya dikuatkan? Apapun yang kau harapkan, jadilah sesuai imanmu. Kau tidak akan dipermalukan, kau tidak akan dikecewakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Kemudian yang ketiga, langsung saja, cepat saja. Feed your faith on our undeserved assistance. Kebaikan yang gak bisa, gak layak kita terima. Yuk kita buka ayatnya, 2 Raja-Raja 6. Tadi sampai ayat 18. Elisa doa supaya tentara Aram itu dibutakan matanya. Ayat 18, ayat 19 bilang apa? Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Siapa yang mereka cari? Elisa. Mereka dibutakan, mereka buta, nggak tahu, dituntun sama Elisa. Lalu dibawa kemana? Di antaranya mereka kemana? Ke Samaria. Samaria itu apa? Markasnya orang Israel. Tempatnya orang Israel. Jadi dibawa ke markasnya orang Israel. Wow, dahsyat. Kemudian ayat 20. Segera sesudah mereka sampai Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah. Kata herannya bukan amazed, kagum, bukan. Herannya kaget, ketakutan, karena tiba-tiba ada di tengah-tengah markas musuh. Lalu kemudian ayat 21, ketika Raja Israel mendengar itu, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat tentara Aram dibawa ke markasnya, kubunuhkah mereka, Bapak? Nah, saya suka ayat 22 nih. Elisa jawab seperti ini. Ayat 22, tetapi jawabnya, jangan dibunuh. Wow. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuannya. Ayat 22, disediakan bagi mereka pesta, jamuan besar. Lalu kemudian maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu mereka pulang kepada tuan mereka. Mereka menerima kebaikan yang tidak pantas mereka terima. Tentara Aram ini mau bunuh Elisa, mau bunuh Israel dan Raja Israel. Tapi waktu ada di tengah-tengah markas orang Israel, Elisa bilang jangan bunuh mereka, kasih mereka makan. Mereka dapat berkat yang enggak layak mereka terima. Itu yang buat mereka akhirnya bertobat.
Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini adalah gambaran dari sebagian kecil belas kasihan Tuhan kita. Amin. Tuhan menyediakan berkat yang tidak pantas, tidak layak sesungguhnya buat kita. Tuhan itu Tuhan yang mengasihani musuh-musuhnya. Dan saudara dan saya sebelum percaya Yesus, Alkitab bilang kita seterunya Allah. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Ayo kita buka dulu deh. Roma 5 ayat 6 bilang apa di sana? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kita siapa? Orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah ada berkat buat kita yang harusnya nggak dihitung, tapi Kristus mati buat kita. Ada berkat yang nggak pantas, nggak layak kita terima, tapi disediakan buat kita. Amin. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati buat orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi, baca sama-sama, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata kita ganti, saya baca sekali lagi 2-3 yang tadi ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada saya oleh karena Kristus mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Amin. Ada berkat yang nggak pantas, nggak layak kita terima, tapi Tuhan menyediakan buat kita. Ayat 9 bilang apa di sana? Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya. Mana yang percaya kita udah dibenarkan oleh darahnya? Sama-sama bilang, saya dibenarkan oleh darah Yesus. Lebih-lebih lagi, saya pasti ditolong, saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 nih. Pemain musik boleh siap-siap minta nada di A. Yang main keyboard boleh siap-siap. Oke, ayat 10 kita baca. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru itu apa? Musuh. Ketika kita masih musuhnya Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Boleh baca ayat ini jadi personal, kita ganti saya 2-3. Sebab jikalau saya ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih saya yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu, saudara mungkin lakukan kelalaian di hari yang lalu, lakukan kecerobohan di hari yang lalu, dan menyebabkan saudara kehilangan berkat, kehilangan kebaikan yang harusnya saudara terima. Tapi di sore hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan menyediakan berkat yang tidak pantas kamu terima, tidak layak kamu terima, tapi itu diberikan kepadamu karena Yesus sudah mati buat hidupmu. Amin. Bukan karena kamu berjasa sama sorga, bukan karena sorga menganggapmu hebat dan layak menerima berkat, tapi karena Yesus mati di atas kayu salib. Ada berkat, ada kebaikan, ada mujizat yang harusnya kita nggak terima, tapi disediakan buat kita. Kita harus tahu ini sehingga kita bisa beriman. Bisa beriman apa? Enggak lagi menjadi penentangnya Tuhan. Enggak jadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang berdosa, yang salah lagi. Karena gerombolan Aram itu enggak lagi menyerang Israel, karena mereka telah menikmati makan dan minum yang enggak layak mereka terima, kebaikan yang enggak layak mereka terima. Sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, di sore hari ini, besok lusa, dan sepanjang bulan Oktober, bahkan masuk bulan yang baru nanti November, Desember, sepanjang tahun ini saya imani ada berkat yang akan kau lihat. Tuhan akan tunjukkan kebaikannya, berkat-berkat yang gak pantas, gak layak buat kita, tapi Tuhan sediakan buat kita. Jadi jangan saudara merasa gak layak, saudara merasa gak layak, gak pantas untuk diberkati, karena Yesus sudah mati bagimu di atas kayu salib. Kau menerima berkat yang harusnya punya Yesus, yang harusnya milik Yesus, tapi ditukar, Yesusnya yang mati, berkatnya dikasih buat hidupmu. Yang percaya boleh aplaus, tepuk tangan sekali lagi yang kasih. Kasih makan imanmu, jangan kasih makan ketakutan. Kita butuh iman dalam menghadapi hari-hari ini, dan biarlah imanmu dikuatkan. Iman bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Kau harus tahu kasih Tuhanmu besar, karena kasih yang besar Dia memperhatikan hidupmu.
Kamu punya Tuhan yang perhatian sama hidupmu. Kamu punya Tuhan yang terus-menerus memperhatikan detail hidupmu. Kamu punya Tuhan yang utus malaikatnya jaga hidupmu. Kamu punya Tuhan yang menyediakan berkat yang gak pantas, gak layak buat hidupmu. Selamat sore, terus maju dalam Tuhan. Biarlah imanmu makan banyak di sore hari ini. Yang diberkati firman Tuhan, boleh saya lihat tangannya, boleh lambaikan tinggi buat Yesus. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Biarlah lagu ini adalah respon kita atas firman yang kita dengar. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya. Apapun tantangan masalah di hidupmu, nyanyikan sama-sama. Aku masih